sesungguhnya kepada Yunjo. Di sisi lain, Kijon berkata kepada Jiwon kalau dia merasa sedikit gugup untuk besok hari. Dia juga meminta agar Jiwon berhenti berlatih dan segera beristirahat. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Jiwon, Kijon, dan Yeonju nampak tegang saat datang ke sana. Akan tetapi Guru Lee mencoba menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke sebuah ruangan. Tak jauh dari sana, Seyong nampak tak nyaman melihat ibu direktur yang juga ada di sana. Dia sudah punya firasat jika sang ibu direktur akan bermain curang. Sebelum perlombaan dimulai, Yeonju nampak khawatir melihat Seyong murung. Dia lalu berkata apakah Seyong baik-baik saja. Seyong mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, dan lomba pun dimulai. Saat waktu habis, para peserta diminta meninggalkan bangkunya. Para juri pun kemudian bersiap melakukan penilaian. Saat para juri akan menilai, terlihat sang ibu direktur berjalan bersama para juri lomba dan membuat Seyong semakin curiga. Setelah penilaian selesai, panitia mengumumkan jika juara kedua jatuh kepada tim Seyong dan Yunjo, dan juara satu jatuh kepada Jae-hee dan Jae-hyo. Sementara itu, bangku buatan Jiwon dan Kijon tersisih karena mereka melakukan sedikit kesalahan. Sepulangnya dari perlombaan, Kijon pulang berdua bersama Jiwon. Di sana Kijon berkata kepada Jiwon jika menjadi pengrajin kayu ternyata cukup menyenangkan. Hal itu membuat mereka tertawa bahagia. Sepulang sekolah, di tempat latihan, Jiwon masih sedih tentang bangkunya yang gagal menang dan dia tak ingin membongkar bangku karyanya itu. Yeonju yang melihatnya kemudian menyarankan agar bangkunya dibawa pulang. Akhirnya mereka membawa pulang bangkunya dengan menggunakan motor Yeonju. Sesampainya di rumah, Jiwon berterima kasih kepada Yunjo karena sudah membantunya. Namun saat itu, Jiwon meminta Yunjo untuk segera pulang karena dia tidak mau kalau Yunjo mengetahui jika Kijon ada di rumahnya. Yunjo pun berlalu pergi. Yunjo malah kembali menghampiri Jiwon dan melihat Kijun yang ada di rumahnya. Yunjo terkejut melihat Kijun muncul di balik pintu rumah Jiwon. Yunjo sebenarnya ingin membicarakan sesuatu dengan Jiwon, namun tidak jadi dan Yunjo lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya di sekolah, Jiwon mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yunjo berkata jika Jiwon tak perlu menjelaskannya. Dia yakin pasti ada alasan kenapa Kijun tinggal di sana. Yunjo juga berkata jika waktu selesai lomba tempo hari lalu, wakil direktur sekolahnya mengajaknya bergabung dalam sebuah proyek. Ternyata meski hasil lomba dimanipulasi, dia rupanya tetap dapat mengenali kualitas kerja Yunjo. Di sini, Yunjo juga berkata jika dia mau ikut proyek ini kalau Jiwon juga ikut. Yunjo sempat mengajak Seyong, namun Seyong tak bisa ikut karena sudah mulai bekerja. Lalu saat di kelas, Guru Song mengumumkan proyek tersebut. Mereka yang ingin ikut serta bisa berbicara langsung kepada Yeonju. Di sini, Kijun berkata kalau dia ingin ikut. Akan tetapi respon Yunjo yang tadinya ramah malah berubah drastis menjadi sinis kepada Kijun. Yunjo juga berkata kalau bajingan egois seperti Kijun tak boleh mengikutinya. Kemudian saat pulang sekolah, Seyong menanyakan kenapa Yunjo begitu keras kepada Kijun. Padahal Kijun itu ingin berteman dengan Yeonju. Namun Yeonju malah mengacaukannya. Alih-alih menjawab, Yeonju malah mengajak Seyong untuk mampir ke restoran milik keluarganya. Seyong yang tidak memiliki keluarga sepertinya tampak senang dengan ajakan itu. Ketika itu, Jiwon juga datang ke sana untuk makan di sana. Saat mengantarkan makanan, ibu Yeonju malah mengira kalau Jiwon adalah pacar Yeonju. Ia berkata kalau Yeonju tak mau makan coklat yang diberikannya. Mendengar hal itu, Seyong tak tinggal diam dan dengan belak-belakan mengatakan kalau dia adalah pacar Yeonju, bukan Jiwon. Sebelum pulang, Jiwon meminta Yeonju untuk mengizinkan Kijun untuk ikut bergabung. Namun lagi-lagi Yeonju tidak mau. Singkat cerita, keesokan harinya, Jiwon bersiap pergi ke lokasi tempat observasi. Namun tanpa sengaja jarinya terluka. Kijun yang melihatnya langsung menutupi luka Jiwon.
Ia kemudian dibawa ayahnya ke klinik dan mendapatkan beberapa jahitan. Luka Jiwon sebenarnya tidak serius, akan tetapi sang ibu sangat mengkhawatirkannya dan meminta Jiwon untuk berhenti belajar arsitek. Mendengar hal itu, Jiwon akhirnya bertengkar dengan ibunya. Jiwon yang kesal lalu pergi begitu saja. Saat duduk di sebuah bus, tanpa Jiwon duga ternyata Kijun mengejarnya. Lalu Kijun pun menemani Jiwon melakukan observasi. Tentu saja kehadiran Kijun dapat mengalihkan kesedihan Jiwon. Mereka kemudian keasikan memotret keindahan arsitektur di sana, dibumbui oleh momen-momen romantis di antara mereka. 너나 조심해. 분위기 진짜 다르다. Pada saat hari menjelang malam, Jiwon dan Kijun pun pulang. Saat di bis, Jiwon tertidur di pundak Kijun. Begitu juga dengan Kijun. Saat sampai, masing-masing dari mereka pura-pura masih tertidur. Sampai akhirnya dibangunkan oleh petugas. Keesokan harinya, saat Yeongju pergi belanja, Yeongju tak sengaja bertemu dengan Ibu Gumin, sahabatnya yang dulu tewas akibat tenggelam. Ibu Gumin berterima kasih atas sal yang selalu Yeongju kirimkan setiap ulang tahun Yumin. Yeongju nampak kurang paham karena merasa tak mengirimkan apapun. Saat pulang bekerja, Kijun mampir ke tempat kerja kakeknya. Di perjalanan pulang, Kijun menanyakan kenapa kakeknya membawa pulang radio rusaknya dan tak dibuang saja. Sang kakek berkata jika dia dan radio ini punya sejarah bersama dan jika ada yang rusak, ia akan memperbaikinya. Kalimat sang kakek itu sepertinya menjadi inspirasi bagi Kijun. Saat Jiwon menanyakan hubungannya dengan Yeongju, Kijun berkata kalau dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Saat di sekolah, Kijun melihat Yeongju yang pergi dari kelas. Kijun tahu jika Yeongju akan pergi kemana, karena hari ini adalah hari ulang tahun sahabatnya yang bernama Gyumin. Sesampainya di sana, seperti biasa, Yeongju meminta Kijun untuk pergi. Di sini Kijun berkata kalau dirinya tak pernah melarikan diri dari bayang-bayang Gyumin. Pertengkaran di antara mereka pun tak bisa terelakkan lagi. Masing-masing dari mereka merasa bersalah atas kematian Gyumin. Film pun flashback. Saat itu mereka bercita-cita mendapatkan medali emas dalam taekwondo. Ketika saat berenang, mereka berlomba untuk mencapai pelampung. Namun saat itu Gyumin tenggelam dan tak terselamatkan. Saat pemakaman Gyumin, Yeongju kesal karena Kijun tak datang dan malah mengikuti turnamen taekwondo. Kembali ke masa sekarang, kakek Kijun datang ke kantor polisi untuk menjemput cucunya. Dia meminta Kijun untuk menunggu di luar. Kemudian sang kakek berkata kepada Yeongju kalau Yeongju maupun Kijun merasakan luka yang sama. Apa artinya teman bila tidak bisa berbagi beban? Saat di rumahnya, Yeongju merenungi perkataan si kakek itu. Ia paham yang selama ini terus mengirimkan hadiah untuk ibu Gyumin adalah Kijun. Keesokan harinya, anggota tim untuk proyek perlombaan furnitur berkurang 1 orang. Ketika itu mereka kaget saat Yeongju datang dengan beberapa luka di wajahnya. Kemudian disusul dengan Kijun yang juga datang dengan luka serupa. Jiwon tahu kalau mereka sedang bertengkar. Saat di ruangan latihan, Guru Lee menanyakan siapa satu orang lagi. Saat itu Kijun datang dan menggantikan anggota tim yang keluar. Sepulang sekolah, Jiwon mengucapkan terima kasihnya kepada Yeongju yang telah mengizinkan Kijun bergabung. Di sini, Yeongju menanyakan bangku yang tempo hari mereka bawa pulang. Jiwon berkata kalau bangku itu disimpan di atap dan pemandangannya sangat indah. Jiwon juga mengajak dia pergi ke rumahnya. Saat menunggu matahari tenggelam, sepertinya Yeongju ingin mencoba cara pengobatan tradisional kepada Jiwon. Cara ini ternyata berhasil membuat Jiwon sangat senang. Senyuman Jiwon kali ini benar-benar membuat Yeongju baper.
Sementara itu, Enbi main ke pantai asuhan. Dia heboh sendiri saat suster memberitahunya kalau Seyong kemarin ngasih hadiah ulang tahun ke pacarnya. Dia makin yakin kalau Seyong bukan sekadar pura-pura suka kepada Yeongju. Kembali ke Jiwon, karena keluarganya pergi berlibur, dia ditinggal sendirian. Saat pulang sekolah, dia kehilangan kunci cadangan yang biasanya ada di bawah pot. Ibunya berkata kalau dia sudah berbicara ke Kijun agar Jiwon bisa nginep di lantai atas buat malam ini. Kijun kemudian memanggil Jiwon untuk naik. Mereka cuma berdua karena sang kakek ternyata pergi untuk shift malam. Jiwon menemani Kijun menyiapkan presentasi untuk tugas observasinya. Jiwon bertanya kenapa waktu itu Kijun menyusulnya. Kijun menjawab kalau waktu itu dia sedang nggak ada kerjaan saja. Kijun kemudian balik bertanya kenapa dulu waktu di sekolah dasar Jiwon memukulnya. Kijun nampak penasaran, namun Jiwon malah tak menjawabnya. Jiwon tertidur di samping Kijun. Kijun kemudian mengambilkan selimut dan melanjutkan pekerjaannya. Saat Jiwon terbangun, Jiwon melihat Kijun yang tertidur di sampingnya. Keesokan paginya, Kijun berangkat ke sekolah duluan, tapi dia lupa membawa flashdisknya. Dia lalu menelpon Jiwon agar membawakannya ke sekolah. Saat mencari flashdisk Kijun, Jiwon malah menemukan pahatan hati yang dulu dia berikan kepada Kijun. Jiwon juga melihat pahatan hati buatan Kijun untuknya dulu. Di sana tertulis kalau Kijun juga menyukainya. Singkat cerita, di dalam kelas Kijun melakukan presentasinya dengan baik. Akan tetapi dia lupa menghapus slide terakhir presentasinya, yang mana di sana ada foto Jiwon. Foto itu membuat seisi kelas menjadi riuh. 우리 견학만 갔다 온 게 아닌 거 아니야? Saat pulang sekolah, di rumahnya Jiwon mengembalikan baju Kijun yang kemarin ia pakai. Karena Kijun belum pulang, Jiwon membuka kembali laptop Kijun dan menemukan Kijun yang beberapa kali mengambil foto dirinya saat observasi. Di tempat yang berbeda, Yeongju menemui Seyong. Yeongju berkata kalau ia ingin berhenti pura-pura pacaran dengan Seyong. Di waktu yang sama, saat Kijun pulang, Jiwon langsung berkata jika ia suka pada Kijun. Namun tiba-tiba, Jiwon malah disuruh oleh ayahnya untuk memberi telur. Hal itu membuat Kijun belum bisa merespon perasaan dari Jiwon. Keesokan harinya, Jiwon masih tidak mau bertemu dengan Kijun. Ia bahkan sembunyi-sembunyi ketika berangkat sekolah. Saat di sekolah, sikap Seyong berubah seperti biasa lagi, menyendiri, bekerja, dan mendengarkan musik sendirian. Namun meski nampak biasa saja, ternyata hati Seyong sedang sedih. Kacau ya. Singkat cerita, keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Jiwon kembali menghindari Kijun. Namun kali ini Kijun mencegatnya. Kijun menanyakan tentang keseriusan Jiwon. Akan tetapi Jiwon malah pura-pura lupa ingatan dan sok-sokan terlambat ke sekolah. Saat di sekolah, Guru Lee melanjutkan aktivitasnya. Guru Lee mengajak tim untuk bertukar pikiran. Ia ingin para siswa membuat benda sederhana yang bermanfaat untuk masyarakat. Tanpa diduga, ide Kijun yang ingin membuat speaker sederhana terpilih. Jiwon sedikit kecewa karena idenya tidak terpilih. Dia ingin membuat bangku yang bisa berubah bentuk menjadi tangga. Ketika pulang sekolah, Yeongju berkata kalau dia suka ide Jiwon itu. Tanpa diduga, Jiwon langsung mengajaknya ke rumahnya untuk membuatnya. Saat di rumah, Kijun sempat menyapa mereka sebelum Kijun pergi bekerja. Tapi entah kenapa Jiwon merasa kalau Kijun tak suka kalau dia bersama Yeongju. Yeongju sendiri sempat mengajak Kijun berbicara dan menanyakan hubungannya dengan Jiwon. Kijun ingat respon Jiwon sebelumnya dan berkata kalau mereka cuma berteman saja. Yeongju dan Jiwon memulai